Teman, kembali lagi bersama kami. Di video kali ini kita akan membahas tentang dan membandingkan dua jurnal dan juga satu tugas akhir. Nah, di mana tugas akhirnya ini berjudul tentang analisis terowongan tambang bawah tanah menggunakan metode Q System dan Rock Structure Rating di BMK 14 CV Bara Mitra Kencana. Dan jurnal yang pertama itu judulnya Analisis Kestabilan Lubang Bukaan Tambang Bawah Tanah berdasarkan klasifikasi geomekanika RMR System di Site 25 Lokasi 3 PT Dasrat Sarana Arang Sejati Prambahan Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi Kota Sawalunto. Dan jurnal kedua yaitu evaluasi faktor keamanan lubang bukaan tambang bawah tanah dengan metode analisis deterministik pada perangkat lunak rock support 3.0 pada mine haulage level L500. Nah, pada jurnal pertama yang akan kita temukan itu ada beberapa masalah. Yang pertama adalah patahnya penyangga di titik 334 dan titik 314 meter dari mulut lubang cap. Nah, patahnya penyangga ini sehingga perusahaan berencana untuk mendesain ulang penyangga tersebut. Penyangga tersebut itu dibuat dari bahannya itu kayu dan menggunakan sistem desainnya itu 3-piece set. Nah, 3-piece set ini dikatakan bahwa apabila tinggi daripada penyangga ini semakin besar atau semakin tinggi, berarti nanti beban yang diberikan oleh batuan itu akan lebih besar daripada beban batuan itu sendiri. Jadi lebih berat daripada aslinya. Nah, terus akhirnya perusahaan memperkecil atau memperpendek tinggi dari penyangga tersebut sehingga penyangga tersebut lebih pendek. Nah, permasalahannya lagi pada saat penyangga tersebut itu lebih pendek, berarti itu akan mempengaruhi desain daripada penyangga tersebut, karena apabila tingginya dikurangi berarti dimensinya bagi lebar dan lain sebagainya pun akan lebih mengecil sehingga ukuran terowongan yang akan terbentuk atau terbangun akan lebih kecil. Nah, sistem RQD yang digunakan untuk mendesain ulang penyangga terowongan TB tambang bawah tanah ini itu bertujuan untuk mengklasifikasikan massa batuan yang manfaatnya nanti bisa untuk memandu penggalian, terus merekomendasikan juga pendukung serta rentang yang tidak didukung oleh stand up time. Beberapa poin atau parameter yang ada dalam pengukuran RMR ini ada 6. Yang pertama itu ada kuat tekan batuan atau UCS atau dan point load test atau PLI. Terus yang kedua itu ada RQD atau rock quality desain, di mana rock quality design itu bertujuan untuk memperkirakan kualitas batuan. Nah, RQD ini dapat dihitung langsung dari media batuan atau permukaan batuan yang ada rekahan-rekahan. Lalu yang ketiga itu ada spasi diskontinuitas, yaitu merupakan jarak tegak lurus antar bidang diskontinuitas. Yang keempat itu ada kondisi bidang diskontinuitas. Kondisi bidang diskontinuitas ini dapat diperkirakan berdasarkan 5 poin. Yang pertama ada kemenerusan, rekahan, kekasaran, material pengisi, dan juga pelapukan batuannya. Bila dibandingkan dengan tugas akhir yang tadi judulnya sudah saya sebut itu, permasalahannya sama, terjadi runtuhan pada terowongan, cuman cara mengatasinya itu mereka menggunakan metode yang berbeda. Kalau di tugas akhir itu penelitiannya menggunakan Q system yang akan dihitung kembali dengan bantuan metode excavation span ratio, di mana Q system dan ESR sistem ini dapat membantu perusahaan untuk mengetahui langkah yang tepat dalam penanganan penyangga yang patah. Sementara metode rock structure rating ini digunakan untuk mengetahui arah penggalian terowongan dan juga kekasaran dari batuan.
struktur geologi yang akan digali. Selanjutnya, kondisi air tanah. Kondisi air tanah ditentukan dengan mengamati atap dan dinding terowongan secara visual. Kemudian, kondisi air tanah yang ditemukan dinyatakan sebagai keadaan umum seperti kering, lembab, basah, terdapat tetesan air atau terdapat aliran air. Selanjutnya, orientasi bidang diskontinu. Koreksi RMR selanjutnya dilakukan berdasarkan arah penggalian terowongan dan orientasi bidang diskontinu yang ada pada lokasi tersebut. Orientasi bidang diskontinu dianggap menguntungkan jika berarah tegak lurus terhadap sumbu terowongan dan akan merugikan jika searah dengan sumbu terowongan. Berdasarkan hasil pembobatan dari identifikasi 6 parameter di atas, hasil dari penjumlahan bobot dari setiap parameter diidentifikasikan sebagai nilai RMR. Kemudian, nilai RMR yang digunakan untuk menentukan kelas massa batuan dengan menggunakan tabel klasifikasi massa batuan. Selanjutnya, 2.3 analisis berdasarkan rock mass rating atau RMR. 2.3.1 stand up time and span. Kriteria analisis kestabilan terowongan dapat dinyatakan dalam bentuk grafik hubungan antara RMR terhadap roof span untuk mengetahui nilai stand up time dan mengetahui kondisi kestabilan terowongan. Parameter stand up time dalam mekanika batuan dan desain terowongan mempengaruhi keputusan dalam pemilihan metode perkuatan batuan dan waktu untuk memasang penyangga batuan. Stand up time bukan merupakan fungsi dari bobot nilai atau rating batuan dan dapat ditentukan dengan memplot nilai RMR dan span pada grafik interpolasi stand up time. Selanjutnya 2.3.2 rekomendasi sistem penyangga. Rekomendasi sistem penyangga atau penguatan massa batuan dapat menentukan seberapa panjang terowongan yang aman tanpa disangga dengan waktu swasangganya. Selain itu, Mineski juga menentukan jenis, diameter, dan panjang dari baut batuan, jejaring besi, beton tembak, dan beton cor. Selanjutnya 2.3.3 estimasi tinggi runtuh dan beban runtuh. Unal 1983 berdasarkan studinya di tambang batubara membuat suatu korelasi berikut ini untuk memperkirakan tekanan pendukung menggunakan rock massing rating atau RMR pada lubang bukaan dengan atap datar. Persamaan tinggi beban dan besar beban secara vertikal yang terjadi pada lubang bukaan bawah tanah adalah yang pertama, tinggi runtuh atau HT. HT sama dengan dalam kurung 100 dikurang RMR dibagi 100 dikali B. Yang selanjutnya beban runtuh atau PRMR. PRMR sama dengan dalam kurung 100 dikurang RMR dibagi 100 dikali Y dikali B. Metode penelitian dari penelitian ini yaitu mempunyai jenis penelitian terapan dengan metode analisis kuantitatif. Teknik pengumpulan data terbagi atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari geometri lubang bukaan berupa data dimensi lubang bukaan dan kedalaman penggalian. Yang kedua yaitu struktur geologi yang berupa data strike depth, data interbarden, kemudian data diskontinuitas kekar. Yang ketiga sampel batuan, di mana sampel batuan ini diambil untuk menguji sifat fisik dan mekanik. Dan yang terakhir adalah data sifat fisik dari kayu penyangga. Data sekunder. Data sekunder terdiri dari data IU perusahaan, data geologi lokasi penambangan, data litologi perlapisan batubara, data kualitas batubara, dan data layout penambangan site D25 lokasi 3. Teknik analisis data. Yang pertama, pengujian sifat fisik dan mekanik dari batuan. Pengujian dilakukan di laboratorium. Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan parameter-parameter dari batuan tersebut. Salah satunya adalah bobot isi batuan. Kemudian pengujian kuat tekan menggunakan alat uji kuat tekan point load dan pengukuran dan hasil menggunakan point load strength index yang akan menjadi patokan untuk menentukan nilai kuat tekan dari batuan atau UCS. Penelitian ini untuk menghitung perhitungan nilai RMR. Perhitungan ini memiliki 6 parameter. Yang pertama rock strength, yang kedua nilai rock quality designation
atau RKD. Yang ketiga, menentukan nilai spacing of discontinuities. Yang keempat, condition of discontinuity. Yang kelima, groundwater. Dan yang terakhir, orientasi kekar. Hasil dari pembahasan dari penelitian ini mencakup beberapa poin penting yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sifat fisik dan mekanika batuan berdasarkan uji sifat fisik batuan. Nilai bobot isi rata batu bara adalah 1,290 gram per cm kubik. Sedangkan siltstone memiliki bobot isi rata-rata 2,318 gram per cm kubik. Nah, selain itu rata-rata nilai indeks beban titik batu bara adalah 0,44 MPa dan siltstone 0,69 MPa. Nah, yang kedua, analisis stabilitas. Dari perhitungan yang dilakukan diperoleh bahwa faktor keamanan atau FK 1,5 untuk penyangga yang digunakan pada bagian cap yang menandakan bahwa penyangga tersebut dinyatakan aman. Nah, berikutnya adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian terapan yang bertujuan untuk memecahkan masalah konkret. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif berdasarkan teori perhitungan. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan meliputi informasi mengenai geometri lubang bukaan dan struktur geologi lubang bukaan, serta sampel batuan untuk pengujian sifat fisik dan mekanikanya. Terus selanjutnya ada rekomendasi penyanggaan. Nah, ini berdasarkan analisis massa batuan dengan sistem RMR, jenis penyangganya direkomendasikan berdasarkan klasifikasi geomekanika yang sesuai dengan nilai RMR yang dihasilkan. Nah, next selanjutnya itu dengan demikian hasil dan pembahasan dari penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang sifat fisik dan mekanik batuan di lokasi penelitian serta rekomendasi praktis untuk penyanggaan yang aman dan efektif dalam operasi penambangan bawah tanah. Landasan teori dari penelitian ini mencakup pemahaman bahwa kegiatan pertambangan bawah tanah kompleks dan terkait erat dengan kekuatan batuan yang dibongkar untuk pembuatan terowongan. Kestabilan lubang bukaan dipengaruhi oleh kondisi batuan, sifat mekanika massa batuan, dan struktur geologi seperti kekar, lipatan, dan sesar atau patahan. Nah, yang dapat menyebabkan displacement massa batuan. Untuk mengatasi potensi ambrukan, diperlukan klasifikasi massa batuan dan penentuan sistem penyangga yang optimal. Dalam konteks ini, metode analisis rock mass rating atau RMR dan key system digunakan untuk mengevaluasi kondisi batuan, menentukan klasifikasi massa batuan, dan merancang sistem penyangga yang sesuai. Nah, dengan demikian, landasan teori penelitian ini mencakup pemahaman mendalam tentang kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan lubang bukaan, tambang bawah tanah, dan pentingnya penggunaan metode analisis yang tepat untuk memastikan stabilitas struktur tambang. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, rock mass rating atau RMS. Ada 6 parameter yang diuji, yaitu uniaxial comprehensive strength UCS atau uji tekan kuat batuan. Hasil pengamatan dengan dilakukannya pengujian UCS pada sampel batuan diperoleh nilai rata-rata UCS batuan pada 42,0 sampai 69,95 MPa. Dikarenakan batuan penyusun pada terowongan ini
merupakan tufa breksi, terutama disusun oleh tufa talapili, tufa breksi, aglomerat, dan sisipan lempung dengan urat kuarsa. Yang kedua itu RKD, berdasarkan hasil pengamatan langsung pada bidang diskontinuitas, dalam hal ini kekar, maka diperoleh nilai RKD rata-rata pada lokasi pengamatan sebesar 90,426%. Dengan demikian, perolehan RKD pada lokasi pengamatan ini dinyatakan sangat baik. Hal ini dikarenakan terdapat lokasi pengamatan tertentu yang cukup banyak perolehan bidang diskontinuitas pada masa batuan. 3 itu spasi bidang diskontinu cukup baik atau tidaknya masa batuan pada lokasi penelitian berdasarkan hasil pengamatan dengan cara dilakukannya pengukuran pada spasi bidang kekar, maka diperoleh 2 spasi bidang kekar yang sangat dominan sebesar 60-200 cm dan 200-600 cm. Cukup tinggi nilainya spasi antar kekar tentunya berkaitan dengan perolehan nilai RKD pada poin sebelumnya yang menunjukkan cukup besar persennya RKD dan berkaitan dengan nilai UCS batuan menyatakan kuat tekan batuan utuh dengan perolehan yang baik. Dengan demikian 3 data tersebut dikatakan tepat. Keempat, kondisi bidang diskontinu. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan secara langsung pada bidang diskontinuitas ada 5, yaitu panjang diskontinu, spasi bidang diskontinu, kekerasan bidang diskontinu, dan material pengisi dengan tingkat pelepukan. Kelima, kondisi air tanah. Berdasarkan pengamatan secara visual di lapangan, maka dapat dirata-ratakan bahwa kondisi general air tanah pada lokasi penelitian berada pada kondisi lembab. Kondisi air tanah yang lembab tentunya akan mengurangi kekuatan massa batuan sehingga kualitas batuan akan menurun. Keenam, faktor koreksi orientasi bidang diskontinu. Berdasarkan pengamatan di lapangan, maka didapatkan data kedudukan bidang diskontinu yang memotong atau tegak lurus terhadap lubang bukaan, namun strike memotong arah lubang bukaan menjadi cukup dominan secara keseluruhan. Dengan dip atau kemiringan antara 4590 derajat, hal ini cukup baik dikarenakan kondisi bidang diskontinu memiliki kemiringan yang cukup besar sehingga akan menambah kekuatan massa batuan. Key System Rock Quality Design. Berdasarkan hasil pengamatan langsung pada bidang diskontinuitas, dalam hal ini kekar, maka diperoleh nilai RKD rata-rata pada lokasi hasil pengamatan sebesar 92,333%. Dengan demikian, perolehan RKD dalam lokasi pengamatan ini dinyatakan sangat baik. Hal ini dikarenakan terdapat lokasi tertentu yang cukup banyak perolehan bidang diskontinuitas pada masa batuan. Kedua, jumlah keluarga kekar atau joint set number. Berdasarkan hasil pengamatan dengan cara dilakukannya pengamatan secara visual di lapangan, maka diperoleh jumlah keluarga kekar yang berkisar di antara 2 joint set sampai 3 joint set plus random. 3. Kekasaran bidang kekar. Secara keseluruhan, pada lokasi pengamatan ini memiliki karakteristik kekasaran bidang kekar yang kasar, tidak beraturan, dan bergelombang. 4. Alterasi pada kekar. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, secara umum kekar tidak terisi material yang dominan, namun didapat rata-rata tebal infilling atau material pengisi kekar sebesar 0,01 mm dan juga ditemukan satu material pengisi pada satu kekar dengan tebal lebih besar dari 50 mm. 5. Kondisi air tanah pada kekar. Berdasarkan pengamatan secara visual, maka dapat dirata-ratakan bahwa kondisi general air tanah pada lokasi penelitian berada pada kondisi dry excavation atau lebih kecil dari 5 liter per menit. 6. Faktor koreksi akibat tegangan. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengolahan data, maka dapat diketahui bahwa kondisi tegangan pada lubang bukaan di lokasi pengamatan ini dalam keadaan tegangan cukup tinggi. Rekomendasi penyanggaan RMR dan Key System. Menurut RMR, berdasarkan beberapa kondisi lubang bukaan main haulage level L500 pada beberapa poin parameter klasifikasi batuan di atas, maka diperoleh nilai rata-rata RMR sebesar 59,889 yang menyatakan kondisi batuan pada kelas 3 dengan deskripsi fair rock dan memiliki stand up time atau kemampu tahanan
batuan tanpa menggunakan penyangga selama 1 week for 5M. 2. Menurut Q-System, berdasarkan beberapa kondisi lubang bukaan main haulage level L500 pada beberapa poin parameter klasifikasi batuan di atas, maka diperoleh nilai quality batuan pada lubang bukaan dengan perolehan rata-rata sebesar 13,01 dan equivalent dimension sebesar 3,1. Nilai faktor keamanan yang didapatkan di setiap stasiun mendapatkan nilai lebih besar dari 2 dengan menggunakan data GSI maupun menggunakan data mechanical properties hasil perhitungan dengan Q-System. Namun sistem penyanggaan yang digunakan berbeda-beda sesuai yang dibutuhkan di setiap stasiun. Nilai faktor keamanan yang dihasilkan semuanya menyatakan lubang bukaan aman dengan sistem penyangga tertentu.